Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk kalian yang hadir responsi hari ini. Maaf kalau misalnya dadakan karena Pak Gede juga bilangnya udah biasanya kan hari Senin kan ya. Nah makanya kenapa hari Rebo? Karena saya nggak bisa karena ada acara. Makanya responsinya itu hari Rebu kayak gitu. Saya bilang ke Mas Ade gitu kan ya, mau Rebu atau Jumat, dan ternyata mengendakinya hari Rabu. Gak apa-apa, oke. Yang penting banyak yang hadir gitu kan ya. Oke, sebenarnya agenda untuk responsi hari ini itu lebih ke dalam pematangan menggunakan pseudocode kayak gitu. Jadi kalian nggak cuma running di golang-golang terus kayak gitu. Kalian harus ngelatih bagaimana cara kalian untuk membuat pseudocode. Nah, kayak gitu. Nah, nanti di pertengahan sesi nanti saya akan memberikan soal kepada kalian kayak gitu. Saya kasih waktu untuk mengerjakan, ada 3 soal sih. Barusan saya buat sih itu sih. Nah, kalian kerjakan sebagai latihan, nanti disubmit kayak gitu, dan itu sebagai absen juga. Absennya pakai Google Form kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak submit, berarti ya anggapannya kalian nggak hadir kayak gitu. Kita saya share screen dulu. Bentar, bentar. Nah, oke, ini untuk soal yang apa namanya, assessment kedua kalian tuh ya. Nah, masih ada beberapa mahasiswa yang masku yang belum, nomor satu ini yang belum tepat kayak gitu. Nah, dan juga ini untuk kamus. Nah, ini bedakan menggunakan sudoku dan golang kan. Kalau misalnya golang, ya udah pakai int. Nah, kalau float, kalau real itu aslinya float kan. Nah, kalau misalnya kalian ternyata salah mengidentifikasi ini, aslinya ini integer jadi int, terus eh, real jadi float kayak gitu, ada pengurangan poin kayak gitu. Jadi memang di apa ya, tujuannya itu untuk bisa membuat pseudocode dengan benar kayak gitu. Nah, untuk soal ini masih ada yang salah nih, nomor satu ini. Nah, kira-kira gimana nih kalau kalau saya ingin apa namanya, menemukan nilai z kayak itu. Ini kan matematika ya, tinggal apa, disilangin gitu, perkalian silang kayak gitu. Coba saya dibantu ini caranya gimana untuk prosesnya. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Nah, ini kan sebenarnya nyari nilai z kan ya, nilai z. Nah, untuk yang persamaan matematika kan bisa dikali kalinya silang itu ya. Z dikali dengan 4y terus sama dengan 3x dikali dengan 6y kayak gitu. Nah, ada yang eh, menggunakan rumus seperti itu. Misal misal nih, 3x kali 6y sama dengan 4y kali z. Nah, tapi itu nggak bener kalau misal di eh, kalau di pseudocode kayak gini. Kenapa? Karena kita membutuhkan nilai z.
Jadi harusnya tuh Z sama dengan, atau Z pakai apa namanya, panah ke kiri kayak gitu. Oke Lid, Khalid, jawabannya apa? Khalid. Baru join, Pak. Oke, itu apa namanya? Eh, nah, kalian juga harus apa ya? Bisa membedakan antara mod dan div dan pembagian biasa kayak gitu. Nah, memang beberapa kalian mayoritas benar, tapi ada juga yang sebagian dari kalian itu yang masih menggunakan div kayak gitu. Jadi div itu artinya apa sih sebenarnya? Gimana? Hasil pembagian bukan, Pak? Apa? Hasil pembagian. Hasil pembagian, misal 5 div 2 berarti berapa? 2. Nah, berarti bukan hasil pembagian mah 5 bagi 2 kan 2,5 kan ya? Oh iya, maaf. Nah, kayak gitu. Nah, kalau div hasilnya kayak gitu kan, hasilnya 2. Nah, coba introspeksi di diri kalian sendiri, udah bener nggak? Pasti ada yang pakai div gitu kan. Nah, ini kan Z harusnya kan sama dengan 3 kali X atau 3X kayak gini kan, dikali dengan 6 kali Y kayak gitu. Ini diselesaikan dulu boleh, terus ini slash gitu ya, atau gitu, bukan div kayak gitu. Kalau div nanti hasilnya beda lagi kayak gitu. Dan juga Z itu harus ya. Kalau div itu hasilnya bakal digenapin apa gimana, Pak? Iya, jadi kalau tadi kan 5 bagi 2 kayak gitu kan. Jadi hasilnya cuma 2. Nah, kalau Tapi kalau kita misalnya pakai tipe datanya real kan gimana, Pak? Integer gitu, float. Iya tetap. Iya, 5 div 2. Ya udah, karena diambil itu apa namanya itu? Hasil pembagian nggak beserta sisanya kayak gitu. Nah, pakainya harusnya slash kayak gitu. Nah, ya bagi yang pakai div coba dikoreksi lagi nih. Dan juga lihat penulisan apa namanya? Pseudocode-nya nih. Pakai input oke, ada yang juga pakai write itu kan. Nah, karena sebelumnya di awal-awal juga pakainya tetap input kayak gini kan, input apa, output apa. Nah, jangan disampai nanti kalau yang di looping sih, di for loop-nya itu banyak yang apa ya, yang masih menggunakan sintak golang kayak gitu. Tapi mayoritas itu yang soal pertama itu udah bener pakai pseudocode sih. Tapi katanya Mas Ade tadi di terakhir-terakhiran itu ya, katanya Ada yang pakai golang, Pak. iya, tapi Iya, sampai diperpanjang kalau nggak salah berapa jam gitu sama Pak Gede. Buat itu banget. Oke. Artinya kayak gini, coba di apa namanya, strukturnya dicermati baik-baik gitu. Oke, kemudian ini yang ini nih. Mau nanya. Yo. Tadi sorry ketinggalan. Yeah. Tadi berarti div sama slash itu beda ya? Iya, beda. Beda kan? Di golangnya sama nggak? Di golangnya beda tetap kan. Coba kamu coba diimplementasiin sendiri. 4/2 sama kalau div tuh pakainya apa? Kalau di golang? Pakai slash sih. Pakai slash. Iya. Bedakan biasanya tipenya aja, Pak. Coba ya di apa namanya? Pakai division itu sebenarnya
Kalau Khalid pakainya apa? Div apa slash? Kalau di pseudocode pakai div. Pakai div ya. Nah, itu sih. Ya berarti apa namanya? Agak beda ya antara Golang sama coba nanti saya tanyakan sama Pak Gede kayak gitu. Kalau memang di Sudoku tuh beda sih div sama mod gitu. Karena ada apa pendefinisian di Golang ya yang memang harus satu tipe data. Kalau misal pembagian, oke, kalau tipe datanya sama-sama integer, kalau 5 dibagi 2 hasilnya 2 kan ya. Iya. Mm-mm. Tapi kan kalau di Golang kan bisa di-convert tuh, Pak. Iya, di Nah, convert katanya ke float semua kan. kalau di pseudocode nggak usah di-convert, tapi slash itu diganti div deh, kalau nggak salah ya. Oh ya, coba ntar saya ituin ke Pak Gede. Ini jawaban dari Pak Gede. Kayaknya sih div itu depannya deh. Oke, next dulu. Yang soal nomor 2 nih. Agak ribet nih. Ada yang tahu nggak jawabannya? Masih ingat gak? Jadi misalnya ada inputan nih 5. Ini harus dibagi-bagikan. Goldnya dapat berapa, silvernya dapat berapa, terus bronze-nya dapat berapa. Kayak gitu. Ada yang mau nyobain? Pseudocode-nya deh. Not nih. Gimana ini? Atau enggak langsung cepet aja sih ya. Langsung ke solusi aja. Nah, ini input gold, silver sama bronze. Dia jadiin sebagai integer. Jadi kriteria penilaiannya Pak Gede itu ya udah inputnya tuh harus jelas. Kalau di sini masukannya satu nih. Satu variabel nih. Ya udah berarti inputnya itu satu. Nah, ada juga tuh di sini. Misal dia inputannya 2 nih. Nah, harusnya inputnya tuh 2. Kalau misalnya kalian cuma inputin satu doang, nah itu akan jadi pengurangan poin kayak gitu. Nah, ini karena 1. Nah, kalau inputannya 5 itu dibagi nih. Ada yang goldnya berarti 0, silvernya itu 1, dan bronze-nya itu 2. Nah, ada yang bisa jelasin codingan ini nggak? Nah, ini input div 9 tuh. Beda kan div sama slash, atau mungkin kalian belum dapet ya. Kalau pseudocode itu div tuh ya udah apa namanya? Akan depannya. Gimana nih, ada yang bisa nggak? Emblem tersebut memiliki 3 tingkatan nih, gold, silver, sama bronze. Nah, bronze itu yang paling rendah. Untuk mendapatkan sebuah emblem silver, pemain dapat menukarkannya dengan 3 emblem bronze. Tuh. Pemain juga dapat menukarkan 3 emblem silver menjadi sebuah emblem gold. Ada yang mau nyoba? Pakai pseudocode-nya kalian boleh sih, boleh. Tapi ya bisa sih. Gimana?
dimasukin ke golang sih Pak? Coba gitu. Gimana? Dimasukin ke golang. Enggak, jelasin codingan ini kenapa apa namanya si Oh. atau bisa pakai pseudocode kalian, pseudocode kalian gitu kan sendiri. Kalau bisa menghasilkan output seperti ini, itu yang benar sih. Nggak harus seperti ini ya. Jadi saya juga penilaiannya itu tetap nge-convert dari pseudocode kalian terus di-convert ke Golang. Jadi saya memang caranya kan banyak tuh. Nah, nggak harus seperti ini. Gimana? Yuk, gimana? Ada yang bisa nggak? Permisi Pak, mau nanya dong. Ya. Jadi kan setahu saya tuh kalau Pak Gede waktu itu tuh pernah ngajarin Pak di bawah program tuh dikasih kurung kurawal terus apa ditulis gitu programnya tuh ngapain gitu. Itu tuh penting nggak sih Pak sebenarnya? Contohnya programnya ngapain di mana? Di Iya, program Pokemon terus di bawahnya tuh dikasih kurung kurawal gitu program untuk menghitung itu. Baru kamus gitu. Itu saya bingungnya situ Pak, itu tuh termasuk penilaian atau enggak gitu? Berarti itu Jadi pernah gitu sih tahu saya. enggak, berarti itu enggak kewajiban sih, itu kayak cuma apa namanya, komentar kan untuk memudahkan. Nah, yang utamanya kan sebenarnya kan variabel-variabelnya itu dan looping jalannya itu benar kayak gitu. Nah sebenarnya di penilaian pagar itu kalaupun misal prosesnya itu di looping ya, misalnya kalau prosesnya pun salah, pengurangan poinnya tuh sedikit gitu. Yang paling banyak itu ada di komponen for-nya, kondisi atau while atau for kayak gitu, di kondisinya itu. Jadi kalau misalnya satu line aja itu bener, nilainya udah tinggi kayak gitu. Dan kalau misalnya nggak tahu prosesnya, nah kalau nggak tahu prosesnya cuma pengurangannya itu sedikit sih kayak gitu. Oke, baik, makasih Pak. Iya. Gimana, ada yang bisa jelasin yang ini? Kenapa ini kan inputnya 5 nih. 5 itu bisa ditukarkan apa aja sih? Nah, ternyata ditukerin jadi bronze-nya itu 2, silvernya itu 1. Karena kan silver kan ini kan jadinya kan 3 kan ya. Jadinya 3, terus si bronze-nya 2. Di total 5. Kenapa ini 10? Karena gold-nya itu ditukar dari silvernya kan. Gimana itu? Waktu itu kayaknya dia yang goldnya itu dibagi 9 inputannya. Iya, dibagi 9 gitu ya. Iya, terus ya bronze-nya yang silvernya itu dia di mod 9 terus bagi 3. Apa inputnya? Ini kan udah nih, goldnya itu diisi inputnya tadi kan misalnya 5 nih. 5 div 9. 5 div 9 berapa sih? 5 div 9 0. Enggak, ini kan gold ya, sorry. Gold ini gold. 0 kan, goldnya 0 kan. Oke, enggak ada nih. Terus habis itu inputnya di input mod 9. Itu ada sisanya, ngambil tahu sisanya ada sisa apa enggak sih gitu. Terus dia dibagi 3. Ya, di div 3 kan ya. Iya, untuk lihat hasil sisanya di mod 3. Suaranya kecil banget. Untuk lihat sisanya di mod 3. Habis setelah di input dibagi 3 dibagi mod 3.
Terus nanti bronze-nya kan ya udah, ini kan sisanya kan apa namanya, sisa dari pembagian tadi kan. Jadi untuk pembagian si gold sama silver sama bronze-nya itu udah terpetakan dari div mode kayak gitu. Ada cara lain nggak? Ada yang banyak sih kayaknya. Waktu itu kayak pernah gini loh Pak, dia Nah, yang goldnya di div 3, div 9. goldnya div 9. Iya. Iya, untuk yang bronze sampai untuk yang silvernya dia di mod 9 div 3. Iya sih. Itu kan. Terus yang bronze-nya dia mod 9, mod 3 sama div 1. Iya, karena ini kan dijabarin dulu kan apa di input mod 9 kan. Sebenarnya ini kalau misalnya dimasukin langsung ke dalam sini kan, jadinya kan gold mod 9 div 3 kayak gitu kan. Jadi emang kalian ada yang langsung digabungin jadi satu, enggak di kayak giniin. Oke sih, bisa sih. Oke, itu yang yuk cepet saja yuk screening, nanti ada soal buat absen. Oke, yang cek bilangan ganjil sih. Nah, ini juga ada yang masih salah nih. Itu kenapa? Oke, di sini pakai while. Oke, pakai while nggak bisa. Pakai for juga bisa. Sebenarnya pakai for itu, kalau misalnya for itu kan nggak perlu nih kalian menginisialisasi kenaikan, misalnya for i kan i-nya di plus atau di itu, nggak usah kayak gitu. Kalau misalnya boleh dihitung nggak nih ya? Ini dulu deh, while dulu. Misalnya di sini input n kan ya, inputnya kalau misalnya 4, jadi dia menurun nih, turun ke bawah, dan dicek nih apakah 4 itu bilangan ganjil apa enggak. Oh ternyata false, 3 itu true. Oke, sampai terakhir 1. Nah di sini dicek kamusnya ada n sama hasil untuk nampung si boolean itu true atau false kayak gitu. Nah, input n, input misal di sini input 7. Apakah pertama kan start kan ya, di tracing satu persatu loopingnya. Nah, apakah si n itu lebih besar sama dengan 1? Oh iya, karena startnya kan dari 1 misalnya gitu. Bukan, startnya dari 7 kan. 7 lebih dari sama dengan 1. Oh iya, berarti ngejalanin variabel ini kan, n mod 2 sama dengan 1, karena mau menghasilkan ganjil itu true gitu. Nah kalau while ingat-ingat nih, kalau while harus ada kondisi ini, perubahan kondisi n-nya. Jadi ini kan menurun nih, n diisi n-1. Jadi di sini langsung update nih, dari yang sebelumnya 7 jadi 6. Apakah 6 sama dengan 1? Kayak gitu terus sampai 1 sama dengan 1. Kayak gitu. 1 lebih dari sama dengan 1. Kayak gitu. Sampai di sini kan lagi nih, n diisi n kurangi 1. 1 kurangi 0, 1 kurangi 1 kan 0 kan ya. Nah, dia udah berhenti, nggak ngejalanin ini. Nah, tapi bedanya kalau for nggak usah lah dipakai n-1 kayak gitu. Misal nih, kan for misal for i diisi 1. Nah, ada nggak tahu kalian udah pernah denger for down to nggak sih? Down to apa? Down to gitu. Pernah. Udah diberitahu sama Pak Gede. Nah, kalau dia kebalik nih, misalnya dari 10 ke 1 yaitu, kalau pakai down to, berarti kan ini kan i diisi n kan, i diisi n-nya itu 7 misalnya, down to 1, berarti dia akan turun sampai ke 1. Udah, nggak usah pakai berarti nggak usah pakai i-1, nggak perlu,
kayak gitu. Udah langsung ngejalanin ini fungsi ininya. Dah seperti ini. Aduh, kok nggak bisa di tap? Tapi kalau dipakai imin bisa kan ya Pak? Saya benerin sih. Iya. Tapi sebenarnya udah otomatis sih pakai kalau pakai ini. Ya, ini. Kalau itu yang down to 1 itu kalau digolangnya tuh penulisannya gimana Pak? Kalau digolang, kalau golang kan while pun dia tetap pakainya for kan, kayak gitu. Kan tetap for-nya itu tetap di sininya pakai i min min, tau pernah kan? I diisi sama dengan 7 n-nya, misalnya I diisi n-nya, terus ada kondisi tuh di mana i-nya itu lebih apa ya? Ada kondisi di mana si n-nya itu lebih dari i kayak gitu kan. Terus i min min kayak gitu kan. Ada minus minus. Nah, itu kan sebenarnya juga iterasi tuh. I minus minus tuh sama aja i sama dengan i min 1 kayak gitu. Nah, memang beda sih. Kalau pseudocode jangan disamain kayak golang kayak gitu. Kalaupun di Python pun juga sama kayak ini. Kalau udah pakai for itu udah otomatis akan iterasinya itu akan berjalan sendiri kayak gitu. Tadi kalau for yang digolang itu memang ya udah emang harus ada i minus minus kayak gitu. Saya balikin dulu. Nah, ini udah paham ya. Oke, terus yang prima nih. Nah, prima kan sebenarnya kan ini kan masukan tuh 1 sampai batasnya bukan 1. A sampai 10 kan ya. Berarti 10 ini jadi inputan kan. Nah, kayak gitu. Misal dimulai dari 7, ya udah 7 sampai 10. Nah, karena ini jadi inputan, harusnya di sini kan input, entah kalian definisikan 10 itu sebagai variabel baru lagi atau di di hardcode, kayak namanya hardcode ya. Di hardcode ke 10-nya itu ke dalam inputan. Jadi jelas nih inputannya tuh dari berapa sampai 10 kayak gitu. Nah, codingnya seperti ini. Jadi pun misalnya input kan kalau prima kan sebenarnya prima kan bilangan itu sendiri kali 1 kan kayak gitu. Kalau misalnya 4 itu sebenarnya bisa 1 kali 4 atau 2 kali 2. Nah, itu enggak prima kayak gitu. Prima itu ya udah 1 kali bilangan itu sendiri gitu. 1 kali bilangan itu sendiri dan enggak ada selain itu gitu akarnya. Nah, kalau di sini pun kalau 2 3 5 7 pakai or semua, ya udah berarti masukkan entah itu kondisi di dalam sininya itu false. Kalau misalnya salah satu benar ada di dalam kondisi yang sebelumnya ini, ya udah kalau ini true, or-nya itu bebas mau false mau true, hasilnya akan true kayak gitu. Kayak ini pakai while. Pakai for gimana? Bisa nggak pakai for? Bisa, karena udah tahu kan. Kalau pakai for berarti startnya itu dia diisi sama inputnya, input 1 kayak gitu. Paham nggak? Misalnya kayak gini. Lah, sorry. Misalnya kayak for i misalnya itu. For i diisi dengan input 1 kayak gitu. Tuh berapa? Kalau pakai loop, pakai for, itu harus tahu nih kapan dia berhentinya. Tuh berapa nih? Gimana?
ini tuh berapa for i diisi input 1 tuh 10. nah tuh 10 do kan, for to Iya. do kan. Nah ini pun kalau kalian bener nilainya udah gede, prosesnya salah, apa namanya, nggak terlalu mengurangi itu banget sih, nah, kayak gitu. Dan jalanin fungsi ini tanpa input tambah 1 kayak gitu. Ntar saya balikin lagi. Oke, terus yang ketiga masukkan penjumlahan kuadrat nih, program kuadrat. Nah, kalau pakai for bisa nggak? Masukannya 5. Ini cara kerjanya gimana ini? Yang 5 ini. 5 kenapa bisa keluarnya itu 5. Untuk menghitung penjumlahan dari bilangan yang sudah dikuadratkan. Gimana? Lupa? Nah ini kan I diisi 1 nih. Oke, namanya diinisialisasikan. Oke, input, dan ini harus jelas kamusnya kan. Nah terus inputnya input. Oke, ini pakai while bisa. Pakai for pun bisa kayak gitu. While I kurang dari sama dengan inputnya. Inputnya tadi misalnya 5 kan. Do. Berarti di sini ada kalau while harus pakai kondisi iterasi seperti ini. Nah, di sini ini kurang kayaknya. Hasilnya bisa diinisialisasi dulu kan, hasilnya sama dengan 0 kan. Terus diisi hasil tambah I kali I. Gitu. I kali I. Jadi nanti akan naik terus nih. Paham nggak? Misal di sini 1 kali 1 gitu kan. Tambah 2 kali 2 tambah 3 kali 3. Oke. Izin nanya, Mas. Ya. Kalau yang hasilnya kalau nggak ada inisiasi itu defaultnya 0 gitu ya? Oh iya, kalau di mana nih? Di pseudocode apa di Golang? Di ini mungkin tim pseudocode-nya ini. Pseudocode ya. Ini kan tadi kalau I-nya kan ada inisiasi 1 ya. Iya. Kalau yang hasilnya nggak diinisiasi berarti nanti yang bikin Golangnya itu berarti 0 gitu ya. Nanti akan diinisiasi 0 gitu ya. Kalau pseudocode itu sebenarnya harus diinisialisasi sih ya. Harus diinisialisasi dari hasilnya tuh harus ditambahi sih. Hasilnya itu diisi sama dengan 0 gitu. Harus, karena nggak tahu kan dia itu sebenarnya hasil walaupun integer tapi kan berapa sih nilainya kayak gitu. Kalau di Golang pasti error deh. Coba kalian nggak menginisialisasi si hasilnya ini, pasti error. Oke, ada pertanyaan? Langsung apa ya? Latihan soal. Silakan kalian kerjakan jarang sharing mana? Ada 3 soal untuk latihan sih. Saya beri waktu berapa menit? 3 soal. Golang atau pseudocode, Pak? Pseudocode. Harus pseudocode. Nggak usah di running. Oke, ini chatnya mana ya ini? Gimana Pak ngerjain soal? Apa? Lagi ngerjain soal? Iya, kalian
saya suruh kerjakan soal, tapi ini linknya ada di chat ya. Nah, itu ada 3 soal yang mudah-mudahan bisa kebahas kalian ya. Nah, itu ada soal, silakan kalian kerjakan. Jadi absennya nanti kalau kalian ngerjakan soal itu. Jadi kan nanti ada responsnya nih. Oh, yang ngerjain siapa aja gitu kan. Itu jadi dijadikan sebagai apa? Nilai kehadiran gitu. Jadi dianggap hadir kalau misalnya mengerjakan si latihannya itu. Oke, Pak, nggak harus pakai akun SSO kan ya? enggak. Ini akun Google saya sih. Barusan buat. Oke, saya beri waktu berapa menit ya? 45 menit ya. 45 menit. Sampai setengah 9. Oke, gitu. Kelamaan gak ya? Coba dulu lah. Oke ya, bisa dipahamin semua? Jawaban tes visual code-nya langsung dikirim di answer itu ya, Pak, di Iya. formnya. Langsung dikirim ke situ. Jadi kan kalian otomatis kalau misalnya nge-submit otomatis masuk ke responsnya saya nih. Itu nanti buat absen kalian juga sih. Dan latihan itu juga buat untuk mengasah kemampuan kalian untuk membuat pseudocode-nya sih. Tipe soalnya itu nggak terlalu susah, nggak banyak. Ada sih satu soal yang mungkin agak mikir kayak gitu. Oke, mungkin saya daripada gabut saya menjelaskan soal. Kalau misalnya ada yang udah pada lihat soalnya semua. 3 soal ya, Pak? Udah, Pak. Ya, 3 soal itu kan. Oke, yang dari soal pertama. Soal pertama itu gunakan perulangan while do ya. Nah, ini misalnya nih Pak Adi Wijaya itu berulang tahun tanggal 21 September. Biasanya kan ada tuh. Ada kayak ada event-event, misal kopi janji jiwa ulang tahun kayak gitu itu kan dapat reward gitu siapa yang ulang tahun. Nah, ini misalnya mahasiswa yang mempunyai nama Adi atau Wijaya akan mendapatkan hadiah berupa jaket Telkom University. Nah, asumsinya ini datanya itu ada 20.000 mahasiswa gitu. Jadi datanya udah ada, kalian nggak perlu nginputin kayak gitu. Data udah ada 20.000 mahasiswa. Ini kan kalau buat array dari integer kan kayak gini. Array ini bukan integer sih sebenarnya. Nama, sorry. String ya. Array. Ya. 1 sampai 2000 tuh string kayak gitu. Ada nama-nama 20.000 mahasiswa. Nah, dicari nih iterasi pertama, apakah iterasi pertama itu namanya itu Adi atau Wijaya. Oh, ternyata enggak nih. Next kayak gitu. Next sampai dia nemu nama Adi, Wijaya atau keduanya kayak gitu. Outputnya jumlah mahasiswa yang bernama Adi. Jadi mungkin kalian bisa menambahkan variabel Adi misalnya gitu. Adi nanti countingnya itu berapa, Wijaya itu berapa, dan total mahasiswa yang bernama Adi atau Wijaya. Berarti kan dua-duanya nih, bisa Adi bisa Wijaya. Berarti bisa dijumlahkan nih antara Adi dan Wijaya itu ada berapa mahasiswa sih yang namanya Adi atau Wijaya kayak gitu. Oke, paham ya? Ini yang nomor 1. Paham, Pak. Tapi Pak, mau tanya dong. Ya.
materi array ini ada di pertemuan berapa ya? Ada nggak sih? Kayaknya belum diajarkan deh ke kita, Pak, masalah array ini. Oke, nggak masalah sih. Nggak masalah sih kan. Yang penting kan loopingnya kan. Ini inputnya array udah saya definisikan kayak gitu kan. Ya udah anggap aja itu data dari oh nggak ada ya array. Hmm, oh iya masa belum nggak ada sih. Aduh, udah saya apa namanya? Saya singgung dikit ya untuk gimana cara mengakses array-nya. Jadi ini nih, kalian kan udah paham caranya looping nih. Duh, cukup nih. Udah paham caranya looping, tapi loopingnya paling angka-angka aja ya, nggak nama ya. Nanti kan sebenarnya sebenarnya tuh kalau misalnya indeks pertama, apakah si nama ini itu merupakan Adi atau Wijaya? Itu caranya kayak gini. Misal kalian namanya tuh mahasiswa. Nah, cara mengaksesnya tuh seperti ini. Mahasiswa array ke I. Kayak gitu. Nah, ini I-nya berapa sih? Kan I-nya kan indeksnya kan. Nah, I-nya itu dia mahasiswa pertama, mahasiswa kedua, mahasiswa ketiga, mahasiswa keempat kayak gitu. Nah, yang jalan tuh indeksnya. Nah, mahasiswa ini array-nya diem kayak gitu. Datanya tuh diem. Istilahnya tuh kalau tadi bilangan prima tuh I-nya itu angkanya kayak gitu. Paham nggak? Berarti arahnya kita bikin dulu gitu, Pak. Berapa Enggak. Adi? Ini kan intinya tuh datanya udah ada. Nah, misalnya kayak gini. Misalnya itu data mahasiswa kayak gitu kan. Datanya udah ada, array stringnya kan misalnya Henry, terus siapa namanya, Khalid, Ade, kayak gitu sampai 4.000 sampai 20.000 data kayak gitu. Misalnya siapa namanya, Erwin. Nah, datanya seperti ini. Cara mengakses indeks pertama, dia oke, kita asumsikan indeksnya itu dimulai dari 1. Maksudnya kalau gue kan 0 kan ya indeksnya. Nah, kalau mahasiswa 1 misal di sini Henry, mahasiswa 2 dia Khalid. Nah, kalian coba berikan loopingnya kayak gitu. Looping untuk setiap mahasiswanya itu dicek nih. Kan nanti ada pengecekan nih. Semoga kalian nyimak. Nah, mahasiswa 2 kan berarti kan Khalid ya. Misalnya kayak gitu. Nah, kan ada pengecekan kondisi apakah si mahasiswa yang kedua yang Khalid ini sama dengan Adi. Kayak gitu kan. Terus pakai atau pakai or kan. Pakai or, terus mahasiswa 2 itu atau Wijaya. Kayak gitu. Ini kondisinya. Nah, kalau iya berarti variabel yang mengandung Adi gitu atau Wijaya itu dikasih lah. Berarti kalau misalnya kayak gini ada 2 kondisi. Kalau misalnya mahasiswa 2 sama dengan Adi, di count berapa jumlahnya. Terus mahasiswa 2 kalau namanya Wijaya di count nih. Berapa sih Wijayanya kayak gitu. Terus nanti Adi atau Wijaya itu dijumlahkan kayak gitu. Semoga paham. Paham nggak?
Jadi anggapnya itu ini udah ada datanya kayak gitu. Udah ada datanya, kalian cuma mengakses for loop-nya aja. Misal for i gimana? For i itu 20.000 kan, 20.000 data kan. Lakukan do-nya gimana? Gimana do-nya? Do-nya mahasiswa I kayak gitu kan, mahasiswa. Jadi kan ini akan naik terus nih. Mahasiswa yang pertama, kedua, ketiga sampai 20.000 kayak gini. If coba ini. Nah, terus yang kondisi kedua mahasiswa ke I itu Wijaya kayak gitu. Nah, ini di count Adi misalnya itu. Ini berapa? Count Wijaya itu berapa? Itu cara nulis codingannya kayak gimana? Sorry Pak, saya baru masuk lagi Pak. Itu berapa soal Pak? 3 soal. Ada 3 soal. Yang pertama ternyata kalian belum diajarin array ya. Nah, tapi ada yang tanya enggak? Nah, yang pertama saya ulangin lagi ya. Yang baru join, misal di sini Pak Adi Wijaya itu ulang tahun di tanggal 21 September. Nah, mahasiswa yang mempunyai nama Adi atau Wijaya akan mendapatkan hadiah berupa jaket Telkom University. Misalkan datanya itu ada 20.000 mahasiswa. Nah, anggap kalian punya database yang nilai isi dari mahasiswanya itu ada 20.000. Kalian searching satu persatu, mana sih yang namanya Adi atau Wijaya, saya mau kasih hadiah kayak gitu, jaket kayak gitu. Nah, berarti kan harus di tracing satu persatu nih. Apakah pertama kan di sini kan misal mahasiswanya itu namanya ada Henry, Khalid, sampai ke mahasiswa 20.000 itu ada yang namanya Erwin kayak gitu. Nah, anggapnya datanya udah ada kayak gitu, mahasiswanya ini array isinya nama-nama. Nah, kalian tugasnya ngelooping nih sebenarnya. Looping dari indeks pertama sampai 20.000 dicek. Nah, cara mengakses array-nya itu kalian panggil variabelnya, terus kurung siku, dia akan ke I. Indeksnya tuh dimulai dari awal kayak gitu. Dari 0 misalnya kayak gitu. Nah, kan dicek nih, apakah mahasiswa I itu sama dengan Adi? Nah, coba kalian tulis nih, cara count-nya Adi itu gimana? Oke, kayak gini. Terus yang sini juga dicek kan. Ada kondisi lagi nih, apakah si mahasiswa ke itu sama dengan Wijaya? Terus di count Wijaya itu gimana? Sampai output akhirnya itu di sini kan total mahasiswa yang bernama Adi atau Wijaya. Jadi berapa sih Pak Adi itu harus mengeluarkan jaket Telkom University itu. Kan bisa dilihat tuh dari jumlah yang bernama Adi atau Wijaya. Oke, semoga jelas, semoga paham. Oke, ada pertanyaan? Yang nomor 1, coba dikerjakan. Penulisan kamusnya gimana Pak? Kalau array ini pakai ini aja. Misal kalian tampung nih mahasiswa
titik 2 array ini mahasiswa titik 2 array 1 titik 20.000 of string kayak gitu. Nggak perlu saya update ya, biar nanti aja. Kamusnya kayak gitu ya, kamusnya untuk yang array tulisannya kayak gini. Terus kan ada tambahan kamus lagi kan untuk menjumlahkan mana yang mempunyai nama Adi sama Wijaya. Mungkin ini udah saya sebutkan juga sih, count Adi, count Wijaya, integer kayak gitu kan ya. Terus untuk jumlahnya Adi atau Wijaya kalian bisa tampung variabel tambahan lagi, bisa tinggal jumlahkan antara count Adi sama count Wijaya kayak gitu. Oke, semoga paham. Kalian jangan ikutin punya saya ini ya. If ini saya cuma untuk apa ya? Oh ini tuh satu kondisi, oh ini kondisi lainnya. Kan bisa jadi ini if bla 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 kondisi, terus bisa jadi else kan, else mahasiswa Wijaya. Nah itu kayak gimana? Pakai if atau if else gitu. Jangan lupa di sini ada tambahan apa di sini. Nah, if pakai then kayak gitu. Ini array juga. Aduh, sorry. Kalau yang kedua itu relatif lebih mudah ya. Misal nih ada pasangan suami istri. Nah, suami memberikan jatah belanja tidak lebih dari 500.000. Nah, tujuannya itu untuk outputnya itu menghitung total kelebihan belanja yang harus dibayarkan istri. Misal ternyata belanjanya itu 650.000. Berarti 150.000 yang harus dibayarkan istri. Ya udah, si suami cuma ngasih 500.000. 150.000 itu harus keluar dari dompetnya sang istri. Nah, kalau yang soal nomor 3, misal di sini ada seorang hacker nih mencoba untuk membobol PIN ATM. Nah, kan nggak banyak-banyak, misal PIN ATM-nya itu ada 4 digit angka. Kayak gitu. Ini bukan array of integer sih.
sorry, ini nggak usah array of integer, berarti ini inputnya itu input pinnya kan sebenarnya. Integer boleh. Apa enggak ya? Nah, intinya kan ada 4 digit pin ATM. Nah, itu pasti kan kalau misalnya di tracing satu persatu kan ada tuh satu pola yang ketemu nih. Kayak gitu. Nah, ini isinya tuh pin integer, intinya tuh si inputnya itu rahasia lah. Nah, kayak gitu. Nggak, kita sebagai hacker nggak tahu nih yang diinputin tuh pin berapa sih kayak gitu. Nah, outputnya nanti ketemu nih pin ATM korbannya itu sekian kayak gitu. Pak, punten Pak, ini nomor 2 inputnya berbentuk array lagi Pak. Enggak. Jadi kamu kayak biasa sih pakai for pasti nggak bisa karena nggak tahu kan kapan berhentinya. Nah, intinya tuh inputnya itu akan inputin terus per itemnya. Misal harga apa sabun nih, beli rentengan 50.000, terus inputin lagi nih 100.000, inputin lagi sampai dia itu totalnya itu lebih dari 500.000. Nah, kalau udah lebih dari 500.000 dia akan berhenti programnya kayak gitu. Oh, kondisinya berhenti kalau 500 Pak ya? Iya. Nomor 2 harusnya bener semua sih. Yang nomor 1 array mah ya ini di dunia nyatanya ya biasanya tuh kalau front end web gitu kan ya udah emang akan main logiknya itu sama data yang ada kan di database kan. Nah, biasanya untuk implementasi yang tentang pengenalan pemrograman ya udah implementasi nyatanya itu ya udah misal nyari data yang ada di setumpuk database kayak gitu. Nah, kalian udah dapet loopingnya, for loopnya, cara kerja dari si for loopnya, ya tinggal di tracing satu persatu sampai nemu string dengan nama itu. Kemudian kalau misalnya saya udah ngasih clue seperti ini bisa sih for itu 20. Bisa pakai for, bisa pakai while i kurang dari sama dengan 20.000, while do. Tapi kalau while harus ada i plus atau i plus sama dengan 1. Sampai 8:30 ya, ntar kita bahas bareng-bareng.
Nanti setelah setengah 9 harus submit semua. Terus responsnya saya matiin nih. Jadi kalian nggak bisa submit di atas jam setengah 9. Ntar saya izin ke belakang dulu ya. Oke mas. Yang nomor 1 udah selesai semua. Nomor 1 udah selesai semua belum? Apa pada nge-skip yang soal nomor 1? Belum, Mbak. Proses. Oke. Oke, saya beri waktu tambahan extra time sampai 20.40 lah. Ya, Tadi inputnya apa ya? Nomor 3. nomor 3. Nah, bingung ya? Jadi gini. Sebenarnya sama-sama sih, inputnya pin, outputnya juga pin. Nah, tapi kan kalau ini inputnya tuh dari sisi si korban kayak gitu kan, korban nginputin pin ATM-nya kayak gitu kan. Nah, si hackernya itu kan mencari kemungkinan dari 4
Wih, ada yang udah submit weh. Mencari kemungkinan dari 4 digit angka itu berapa aja sih? Kayak itu kan. Kalau di tracing satu persatu kan pasti ada salah satu kan yang cocok dengan si pin inputnya itu kan ya. Nah, intinya ini notes saya tadi mana? Notepad. Ini ada 4 digit pin ATM. Nah, misal si user itu atau korban kayak gitu kan inputin angka 5 7 3 1. Ini pin ATM-nya nih. Nah, si korban si hacker kan pasti akan ngecekin nih dari kombinasi 4 digit angka itu mana sih harus ditelusuri satu persatu kan sampai dia nemuin pola 5731. Nah, kan kalau angka itu kan ini agak tricky sih. Kalau angka kan dari 1 sampai 0 kan. Nah, aduh, sebenarnya pengennya itu nyari polanya untuk loopingnya tuh kayak gimana biar bisa ke itu semua. Nah, kalau 4 digit kan berarti kan kayak gini, misal angka berapa sih yang bisa menempati kemungkinan ada berapa angka sih yang bisa menempati di indeks pertama kayak gitu. Kan bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 sampai bisa 0 juga kan kayak gitu. Nah, berarti di sini ada 10 kemungkinan nih. Ada 10 kemungkinan kayak gitu. Kalau misalnya saya nyimputin 1, oke di sini 1. Nah, terus kan di tracing juga nih ke indeks keduanya nih. Indeks keduanya itu dicek lagi, dibandingin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 kemungkinan juga lagi kayak gitu. Nah, nanti output hasil akhirnya itu harus 5731. Nah, cara loopingnya itu gimana? Agak tricky sih ini. Kalau misalnya kalian itu ada materi di matematika tentang permutasi kombinasi, itu kan mainan sama berapa sih angka kemungkinan kombinasi yang mungkin ada berapa banyak kemungkinan kan, kayak itu kombinasi. Nah, itu cara loopingnya gimana? Berarti outputnya itu apa nanti? Outputnya ini 5731. Jadi kalau misalnya udah ketemu kan istilahnya kan si hacker kan masih meraba-raba kan, masih pakai looping. Kalau kalian dengar kata-kata brute force, tahu nggak brute force? Jadi kalian menelusuri semua kemungkinan yang ada kayak gitu. Nah, jadi nanti ada kondisi di mana if kayak gitu kan, kalau si outputnya atau si loopingnya ini angkanya ternyata udah 5731, ya udah keluarin aja, ketemu kayak gitu. Oh ya udah keluarin ketemu. Kayak gitu. Paham nggak? Masih bingung sih. Misal nih. Jadi cara kerja loopingnya tuh kayak gini. Cara kerja loopingnya for nih. 1 berarti kan kalau 4 digit ini enggak 1 sampai 4. Karena ada 10 kemungkinan. For I sampai 10 kemungkinan. Paham sampai sini? Kan loopingnya kan 1 sampai 10 nih. Nah,
Terus di bawahnya for, aduh malah bilang ya, ada looping lagi nih. Nah nanti kan si satunya ini akan ditinjau kalau misalnya berpasangan dengan satu ini, atau dengan pasangan yang kedua ini, atau yang ketiga, yang keempat. Nah itu kan ada banyak kemungkinan nih, ada banyak kemungkinan, ada cara kerja loopingnya tuh seperti itu, for dalam for, terus nanti ada for lagi kayak gitu. Nah nanti sampai dia menemukan kayak gini, ada kondisi di mana si loopingnya ini sama dengan inputan user kayak gitu. Belibet ya. Misalnya nih, ternyata output dari I, J, K, L itu sama dengan ini if ya. If output I, J, K, L itu sama dengan 5 bukan hardcode ya, tapi misalnya pin user kayak gitu. Terus ya udah, berarti then outputin aja sih, ketemu aja udah. Outputin ketemu. Terus di sini I, J, K, L. Nah semoga paham. Ini kan si pin usernya ini kan inputan dari user nih. Nah ini itu, kalau yang ini dia hasil dari tracing satu persatu ini, satu persatu kondisi loopingnya kayak gitu. Nah ternyata kalau misalnya udah sama nih, ternyata IJKL-nya itu udah mirip sama dengan pin user, ya udah outputin ketemu. Oke. Kan oke, kalau misalnya di pin ATM kan kita dibatasi 3 kali nih nginputin. Nah ini misalnya nggak ada pembatasan, kan kita bisa pasangin satu persatu nih sampai hasilnya tepat pin yang akan dibobol tuh seperti itu. Paham nggak? Oke, nanti dibahas kalau misalnya. Berarti itu itu berarti kita buat looping yang mana bisa nyamain sama inputannya user. Betul. Sampai nyamain. Iya betul. Jadi kan ini kan ada 10 kemungkinan ini kan ya, yang iterasi pertama for yang pertama deh. Ya clue-nya ada 4 for gitu. Ada 4 for. Nanti kan ditinjau nih. Dari yang pertama dulu kayak gitu. Ini ditinjau ini tuh pasangannya sama siapa aja sih? Oh, yang indeks pertama yang berhak mengisi yang ini tuh bisa berpasangan dengan yang satu ini, yang 2 sampai yang 0 gitu. Terus lagi di sini gantian. 2 ini dia bisa berpasangan dengan siapa aja sih? Bisa 1, 2, 3, 4, semuanya kayak gitu. Jadi semuanya itu nanti semua kemungkinan diinputin lah di situ. Dicoba-coba. Pasti nanti ketemu ada satu yang match gitu. Karena kita mencari semua kemungkinan yang ada gitu. Istilahnya kayak dikombinasi lah, kombinasi di matematika permutasi kombinasi gitu. Tapi kan kalau permutasi kan kalau udah kepake nih, misal yang pertama 10 kemungkinan, nanti nilainya nggak boleh kembar kan gitu. Kalau angka 1 udah kepake berarti satunya dicoret, berarti sisa 9 kemungkinan. Terus nextnya lagi berarti sisa 8 kemungkinan. Nah kalau kombinasi semua kan
Berarti ini kalau kombinasi ada berapa kemungkinan? Di sini 10 kemungkinan, 10 kemungkinan, 10 kemungkinan, 10 kemungkinan. Nah, artinya si hacker itu butuh percobaan sebanyak berapa kali coba? Berapa? Berarti si user itu butuh kan 10 kali percobaan nih. Yang pertama, yang kedua 10, yang ketiga 10, yang keempat 10. Berarti ada 10.000 kemungkinan. Jangan dilihat, wah banyak banget 10.000 kemungkinan. Ya itu ya yang ngerjain mah si sistemnya. Kalian mah cuma nyusun loopingnya tuh gimana sih biar bisa berpasangan satu sama lain. Nanti kalau udah ketemu asik sih. Tapi saya bukan hacker loh. Satu dua udah semua. Intinya nomor 3 ada 4 for kayak gitu. Coba kalian cari-cari kan untuk kondisi-kondisi yang ada. Ada 4 for tapi simple sebenarnya tuh. Oh, berarti Mas, for-nya 4 ya? For-nya 4 ya. For dalam for gitu ya. Oh iya. Dan for-nya itu to-nya itu sampai 10 semua. For bla 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 sampai 10, for di dalam for-nya itu ada for bla 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 sampai 10, for bla bla sampai 10 kayak gitu. Berarti ada 4 variabel, Pak ya? 4 variabel bisa. Oke. Baik, Pak. 5 sama ini sih. Pin usernya. Oh iya, 5 ya. Ini siapa yang udah submit weh? Denis udah nyerah. Wih, ada yang submit lagi. Maksimal 1 menit tadi jam berapa ya? 20.40. 10 menit lagi. Nanti kita bahas bareng-bareng aja sih. Ada berapa sih yang hadir? Ada lumayan sih, 21. Nanti di akhir sesi biar ada kenang-kenangannya, open cam semua ya. Saya screenshot.
Karena responsi terakhir kayaknya ini. Iya sih, responsi terakhir. Oh, 20. Jadi ini kan bisa apa namanya? Yang program nomor 3 itu bisa dibuat kayak ini magic nih. Coba kamu inputin gitu kan. Kamu inputin bilangan 4 digit terserah. Nanti aku bisa nebak nih kayak gitu. Nah, nebaknya itu ada 10.000 kemungkinan gitu. Dia looping, ada 4 kali looping gitu kan. Terus kan kita sebagai hacker nggak tahu kan apa yang diinputin si user. Nah, tapi kan dari kondisi ini, if kalau misalnya sama dengan input user, kalau misalnya cocok, oh berarti udah di outputin nih. Oh, aku tahu nih gitu. Aku tahu apa pin ATM-mu gitu. Jadinya langsung ketemu nih. Ya, 8 menit lagi. Udah ada 4 orang yang ngejawab. Lima orang dari 20 yang ini buat presentation. 5 orang dari 20 kurang 15 orang lagi.
Ya 5 menit lagi. Habis itu kita bahas. Yuk 4 menit lagi. Kira-kira yang paling susah yang soal nomor berapa? Atau sama 3 Pak? Nomor 3 poinnya 50 sendiri kan. Satu sebenarnya udah saya ituin banget sih namanya. Cara kerjanya tinggal loopingnya aja sih. Ini mah udah kayak jawaban. Ini 3 menit lagi. Dua menit. Oke, semenit lagi. Dung, 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 dung. Oh, 4 orang lagi nih. Udah saya tutup nih. Accepting response-nya. Oke, udah. Bentar Pak. Ya. Bentar. Dimasukin emailnya. Oke, ntar 24 18 Email. 39 dua orang lagi siapa nih? Pak, Ya? nanti golangnya dikasih tahu juga nggak? Coba kalian kerjain sendiri. Kan tinggal ditranslate sih kalau misalnya udah ada pseudocode-nya. Terus
ditranslate ke Golang sendiri sih. Udah 20.40. Satu orang lagi siapa nih? Udah gak ada. Udah. Udah. Hmm. Oke, udah ya, aku matiin ya responsnya ya. Boom. Oke, kita bahas nih. Ke siapa nih? Ada yang yakin 100% benar semua? Cara lihat responsnya di mana sih? Oh, ini. Pusing, Pak. Aduh. Ini siapa ya? Random ya ini ya? Bukan, deng. Oh, kalau diklik bisa nggak sih? Nggak bisa diklik. (19 respons). Oh, ini tuh. Nah, ini masih ada yang pakai Printlen. Coba ini. Kalau Sudocode nggak pakai Printlen ya, pakainya udah output aja gitu. Coba dicermati baik-baik. Kayak gini udah dihilangkan lah Printlen gitu. Coba ini screening cepat dulu ya, sing Pak. Oke. Yang mendekati beda tuh siapa? Nah, ini nomor 1. Nggak tahu ini punya siapa. Ada yang ini punya siapa? Ada yang itu mengakui. Ini oke, program mahasiswa. Kamusnya ada X, Y, hasil mahasiswanya itu array dari 1 sampai 20.000 nih. String semua nih. Nah, terus ada inisialisasi variabel gitu kan ya. 1 i-nya diisi 1 nih. Nah, while i kurang dari sama dengan 20.000, dia akan jalan nih. If mahasiswa ke i, artinya dia mulai dari 0 dulu kan, sama dengan adi, then di sini akan nge-counting kan ya. Nge-counting x-nya itu maksudnya tuh si jumlah dari adi-nya. Nah, terus ini pakai else if. Pakai else if apa pakai if doang nih? Kira-kira. Else if. Berarti kalau misalnya bisa nggak sih pakai as if juga? Oh ya sih, bisa. Bisa. As if mahasiswa ke I sama dengan Wijaya, dan kalau kondisi ini ternyata lewat nih, ternyata nggak Adi tapi ternyata Wijaya, ya udah berarti akan ngejalanin cuma kondisi ini doang ya. Oke, siap. Oke, ini ada Y diisi Y tambah 1, bener ya. Jadi nanti countnya X yang bernilai yang berisi adi, dan count mana? Tadi itu sorry tadi mana ya? Kok kegeser hilang? Nah, yang else if mahasiswa I ke Wijaya dan Y diisi Y tambah 1, and while. Ada yang kurang nggak kira-kira?
tambahan, Pak. Bukan. Tambahan. Kalau while tuh harus ada yang gerak nih. Plus. Kalau kayak gini I bakalan plus. ya kayak gitu, Plus, ada plus. i plus-plusnya. Kalau while. Kalau nggak pakai i plus dia akan ke indeks pertama doang terus. Indeks pertama dicek lagi indeks pertama. Jadi intinya dia akan looping forever gitu. Coba aja kalau kalian nggak pakai, kan dia nggak naik-naik nih i-nya kayak gitu. Terus hasil diisi X tambah Y. Oke, bener, cocok nih. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang nomor 1. Ada yang bener? Tapi ini kurang naik ya, apa namanya, kondisi iterasinya. Guys, ini udah bagus sih. Kayak gini nomor 1. Nah, nomor 2. Loh, oh ini program hadiah semua. Oh, ini soal 2. Ini apa? Oke, nomor 2. Bentar. Ini loopingnya mana ini? Gak ada loopingnya. Nah, ini for do tuh maksudnya kondisi di dalam for-nya tuh dia mau ngelooping apa sih? Mau ngelooping berapa kali sih? Ini kurang tepat ya. For do doang. Ini atasnya itu apa? Ini bawahnya tuh apa ya? Ini fungsi append. Nggak pakai fungsi append ya. Di pseudocode nggak ada sih. Nah, ini coba input harga nih. Ini masih salah nih. Kalau kamu input harga sekali doang, berarti kan while totalnya kan 0 kan ya. 0 kurang dari sama dengan 500.000, lakukan total diisi total tambah harga. Harganya berapa? Harganya misalnya tadi 50.000 nih. Jadi pertamanya 50.000. Terus dia udah end while. Udah berhenti. Kalaupun dia naik nih. Naiknya gimana? Bener gak ini? Ini harus ada tambahan misal, nggak bisa sih. Kurang tepat. For input. Nah, for to isinya pseudocode-nya tuh for to do. Ini for to-nya tuh berapa gitu. Belum ada ya. While total lebih dari 500.000. Salah ya. Kalau dia lebih dari 500.000 langsung berhenti dong. Harusnya kurang dari. Oke, karena nggak ada yang benar, nggak tahu di sini benar apa enggak. Kayak gini. Tadi apa? Minta. Oke, kalau misalnya kita nggak tahu kapan berhentinya, kan cuma dikasih kondisi kalau misalnya lebih dari 500.000 si programnya akan berhenti menerima inputan kan. Nah, misal while intinya kamus dan lain-lain diituin sendiri ya. Misal while-nya itu harga nih. Tadi total bisa sih. Total. I dulu. While i kurang dari sama dengan 500.000, lakukan
lakukan I-nya diisi sama dengan 0. I sama dengan 0. Intinya I diisi sama dengan 0, terus while I kurang dari kok I kurang dari sama dengan 5.000. Oh, 500.000, lakukan ada cara lain nggak? Total diisi 0. Kan dia akan menerima inputan terus nih. Input misalnya si harganya. Coba bentar. Input harganya terus. Input harga terus si totalnya itu diisi dengan harga total tambah si harga. Sorry, berarti aku salah nih. Total diisi total tambah harga. Oh iya, bener, total sini. Nggak pakai I ya? Oke, kayak gini. Paham nggak maksudnya? Total diisi 0 nih. Selagi totalnya itu, kan totalnya masih 0 lah. 0 kurang dari sama dengan 500.000, dia akan ngelooping nih. Ngelooping input harga nih. Harga pertama itu misal 50.000. Berarti totalnya kan dari yang totalnya 0 tambah 50.000 jadi 50.000 kan. Dia akan ke-update di sini. Totalnya jadi 50.000. Apakah 50.000 itu kurang dari sama dengan 500.000? Oh iya, inputin lagi harga item kedua. Misal ternyata 100.000. Oh, berarti total yang sebelumnya kan 50.000. 50.000 tambah 100.000. Jadi totalnya akan nambah-nambah terus nih. Totalnya akan nambah-nambah terus sampai dia offset. Dia akan lebih dari 500.000 kayak gitu. 500.000 masih masuk kayak gitu. Nah, dia akan keluar, berarti yang diambil kan totalnya kan sebenarnya. Kayak gini kan. Total kurang 500, 1, 2, 3. Nah, outputin aja ini. Kayak gini. Ada pertanyaan nggak? Paham nggak? Kalau totalnya nggak didefinisiin 0 nggak apa-apa kan, Pak? Harus didefinisiin sih. Jadi nggak tahu nih apa namanya. Nggak tahu Tapi apa? Tapi apa? dia defaultnya 0 sih, Pak, kalau integer. Di pseudocode. Ya kalau pseudocode nggak tahu sih. Kalau di Golang sih defaultnya 0 sih. Oh, defaultnya 0. Iya, namanya didefinisiin sih ya. Di pseudocode kayaknya tuh harus didefinisiin deh, biar tahu alurnya dulu jadi 0. Oke, yang penting tahu alurnya dari loopingnya ini. Paham kan, total kurang dari 500.000 kan? Berarti si istrinya itu harus bayar kelebihan dari totalnya ini kan, yang disubsidi sama si suaminya. Oke, nomor 2, ada pertanyaan? Nggak ditambah and while. Oh iya. Pakai and while. It's okay. Oke, udah ya. Ini nanti kalian ituin sendiri kamusnya berarti apa aja sih? Ada totalnya integer, terus ada harga juga integer misalnya kayak gitu. Udah, kasih program apa kayak gitu. Nah, terus yang ketiga nih, seru nih. Nah, kalau yang ketiga aku langsung prosesnya aja ya. Nah, misal tadi
saya bilang for-nya itu 4. For I to 10 do, for J to 10 do, for K to 10 do, for L to 10 do. Nah, kayak gini. Ini apa? JKL. Nggak terlalu kelihatan. For M aja lah. Nah, ini terus ini dimasukin aja. If output IJKM itu sama dengan pin user, ini tuh loopingnya ya. Tapi kalau misalnya ada tuh inputnya kan, inputnya pin user. Kayak gini, coba di tracing satu persatu. Kan kalau tracing kan dia dimulai dari sini kan ya. Misalnya dari sini dulu deh. For I to 10 do. Berarti kan ini kan ya. Terus for J, ini coba salah, ada yang kurang nih. For J bukan to 10 tapi ke berapa? To I, K-nya to J, M-nya to K. Misal yang pertama kan yang di sini di sini kan 10, terus di sini nanti kan di sini akan naik terus kan. Nah, coba kalian tracing kalau misalnya yang pertama, indeks pertama nih kan dimulai dari M-nya itu misalnya 1 kan, 1 to 1. Nah, berarti kan ini masih M-nya masih 1, K-nya dia masih 1, C-nya masih 1, I-nya masih 1. Berarti iterasi pertama tuh outputnya itu 1, 1, 1, 1. Nah, 1, 1, 1 itu sama dengan pin user gak? Oh, ternyata enggak. Dia akan looping lagi nih, kayak gitu. Akan looping lagi. Akan looping, berarti ini kan karena udah habis nih si K-nya itu I sampai 10, terus J-nya ini sampai I kan, karena dimulai dari 1, artinya for J-nya itu udah 1 sampai 1, 1 sampai 1, 1 sampai 1 udah habis nih, berarti ganti nih, pindah 2 to 10. Nanti J-nya itu dimulai lagi dari awal kayak gitu. Intinya nanti akan terituin semua kombinasinya itu akan terpakai semua gitu. Jadi misalnya dari yang iterasi pertama ini pasangannya sama yang 1 ini, sama yang 2 ini, sama yang 3, 4, 5, 6 sampai 10 kayak gitu. Terus yang 2 sama kayak gitu lagi. Jadi mana sih yang pasangan yang tepat? Ada 10.000 kemungkinan. Biarkan si loopingnya ini yang akan berjalan terus kayak gitu. Kayaknya aku salah deh. Kayak ini 10 ya. Iya, apa kayaknya 10. 10 Kalau semua. misal I-nya 1 kan Harus nanti 10. langsung J111 Ya, 10 semua. Nah, kayak gini. Kan kita langsung ambil ekornya aja kan, M to 10. Intinya tuh ini masih 1, masih 1, masih 1. Nah, yang jalan kan ininya kan. Jadi nanti iterasi pertama sampai habis itu 1111, 1112, 113 sampai 1110 ya kan.
Ini yang pertama habis nih. Oke, paham? Ini nggak ada yang match semua nih. Nggak ada yang match semua, terus udah dia akan naik nih. Gantian nih. 2 tuh 10. Nah, 2 tuh 10 berarti ini tetap diulangin lagi nih. Diulangin dari 1. Jadi kalau di tracing tuh 1 1 1 1 1 1 2 sampai 1 1 berapa? 0 kan? Yang pertama kan M tuh 10 kan. Terus udah habis dia akan naik ke sini. Kayaknya berubah jadi 2, yang awalnya 1 kan. Nah, setelah berubah jadi 2, terus jadi di sini 1 1 2 dimulai lagi nih dari 1. 1 1 2 dimulai dari 2. 1 1 2 dimulai dari 3. Sampai 1 1 2 sampai 0. Kayak gitu terus, naik terus kayak gitu. Sampai di sini habis lagi, gantian tuh atasnya yang berubah. Yang awalnya digit keempatnya berubah. Digit keempatnya berubah. Udah berubah semua, gantian nih. Yang digit ketiganya yang berubah. Jadi 1, ini 2 kan. 2 2 2 2 2. Kayak gitu. Paham nggak? Coba ini diimplementasiin di apa? Di Golang deh. Nemu apa enggak? Nah, ini kan output IJKM. Ini ya akan outputin si digit pin ATM-nya itu berapa aja sih. Nah, kalau ternyata match, ya udah outputin ketemu. Kan ini kan bayangannya, anggapannya kita inputnya itu orang lain yang inputin kayak gitu. Nah, ini program kita yang mengecek berapa sih pin ATM tadi yang diinputin sama user. Nah, cara ngeceknya tuh kayak gini, di looping terus kayak gitu. Ada pertanyaan? Pusing ya? Pusing Jelas, nggak? Pak. Oke, cara jalannya ini jelas kan ya? Cara jalannya si codingannya. Nanti kan suatu saat pasti bakalan lah ketemu pin berapa sih? Udah saya hapus. Ini pin usernya tuh pasti ketemu lah dari 10.000 kemungkinan, semua kemungkinan dicobain semua pasti ketemu salah satunya gitu. Oke, udah ya. Semoga emang agak susah, agak rumit gitu ya. Ya maaf kalau misalnya soalnya terlalu di luar ekspektasi yang array itu. Tapi yang ini sebenarnya juga nggak ada array kan. Tapi memang for-nya banyak sih. Ya, semoga responsi malam ini dapat diterima. Maaf kalau terlalu lama ya, 2 jam gitu. Maaf yang udah membuat pusing. Coba kalian itu deh, open cam semua. Pengen lihat sih gimana sih kalian. Oh, ini di record, Pak ya? Iya, di record. Oh iya, Pak. Aman. Oke, buat dokumentasi doang sih yuk yang belum open cam. Kita open cam. Yo, yang lain. Ini udah minggu keberapa? Ke-15 apa ke-14?
Dengarku gelap, dengarku. Hmm? Gimana? Minggu berapa sekarang? Lupa. 14 kan? 14-an ya. Ya artinya udah di minggu-minggu terakhir, dan ini responsi terakhir kan ya. Oke, makasih untuk semuanya yang sudah mengikuti responsi berapa kali ya saya ya. Ya ini ada beberapa kali pertemuan, dan saya minta maaf kalau misalnya penjelasan saya dirasa kurang gitu, kurang untuk mewakili pertanyaan kalian. Saya mau pesen pada kalian juga, semoga ya ini masih tahap awal ya, pengenalan pemrograman. Nah, harapannya di awal-awal ini kalian masih semangat tuh loh. Ini baru permulaan nih. Walaupun kalian pusing, ya udah, kalau pusing jangan nyerah gitu loh. Karena emang kalian udah memilih informatika, ya konsekuensinya ya emang harus bisa ngoding kayak gitu. Kalaupun nggak bisa ngoding, paling nggak pahamlah logikanya gitu. Ada juga banyak pekerjaan sih yang selain ngoding, kalau misalnya kalian ada di jurusan yang ngoding, bisa marketing kayak gitu, tapi yang penting kalian pahamlah logiknya kayak gimana kayak gitu. Oke, dah itu aja sih, itu baru permulaan. Semoga masih terjaga semangatnya. Kalau saya ada salah, tolong dimaafkan. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri gitu? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, baiklah kita akhiri responsi pertemuan kali ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, makasih ya. Terima kasih, Mas Henry. Yuk, Semoga sehat-sehat, Pak. yuk.